Baik, sebentar, saya share screen dengan rekaman. Sekarang saya tanya, apakah sudah bisa melihat slide saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kuliah kita berikutnya adalah strategic planning. Ya, strategic planning atau perencanaan strategik ya. Nah, kalau Anda mencari di Google buku-buku mengenai strategic planning ini banyak sekali. Satu buku judulnya memang strategic planning ya. Kalau kita lihat ya pokoknya bukunya judulnya strategic planning dan umumnya ini dikuliahkan banyak di industri maupun di program studi manajemen ya. Kalau Anda tahu misalnya negara kita punya perencanaan jangka panjang atau jangka pendek, nah cara berpikirnya sama dengan strategic planning. Kalau Anda tahu misalnya Kota Padang punya RJP namanya itu ya, rencana RPJ ya, RPJJP atau RPJJM ya namanya. Rencana pembangunan jangka panjang atau pembangunan jangka menengah dan segala macam, itu nama kuliahnya namanya strategic planning ya. Kalau Anda tahu bahwa di Provinsi Sumatera Barat punya punya rencana pembangunan jangka panjang berikutnya, itu juga cara berpikirnya strategic planning. Kalau Anda tahu Semen Padang itu punya slogan Semen Padang 2030 ya, bagaimana Semen Padang di tahun 2030. Nah, itu cara berpikirnya juga strategic planning. Kalau Anda lihat bagaimana di jurusan kita ada visi misi ya, kalau Anda sempat jalan-jalan di jurusan ada leaflet pasti ada visi misi, rencana strategis jangka panjang, RENSTRA disebut. Baca-bacalah sekali-sekali deh. Kalau ada teliti-teliti itu ada rencana S2 ya, ada tuh di lantai 2 ya. Bisa Anda baca itu. Rencana S3 atau tuh itu bisa dibaca, atau S1 visi misinya, tujuannya dan segala macam. Di lantai 1 juga ada, itu cara berpikirnya strategic planning ya. Kalau Anda pergi ke kantor puskesmas, di situ ada visi misi ya, program ya, strategi dan segala macam. Nah, cara berpikirnya itu strategic planning. Berarti dimanapun Anda berada ya, di institusi manapun, strategic planning selalu cara pikirnya dipakai ya, karena sekarang semuanya berpikir dengan cara begini. Nah, saya membawa ini untuk kuliah manajemen dan sistem manufaktur. Kita melihat industri manufaktur sebagai suatu institusi mengolah bahan baku menjadi produk, sehingga dia harus punya strategic planning ya, karena kuliah kita ini kan kuliah manajemen. Kuliah manajemen salah satunya adalah planning ya. Planning yang paling mendasar itulah planning yang bersifat strategik. Nah, strategik atau strategik ya, strategi ya, itu sifatnya bagaimana? Kalau ada strategic planning ini, apakah planning seminggu atau sebulan atau bagaimana? Ada bisa memberikan komentar? Kalian beri komentar? Mahasiswa itu kemana ini? Gimana? Strategic planning ini menurut Anda apakah jangka panjang atau jangka perencanaan satu minggu atau 2 bulan atau bagaimana menurut Anda? Jangka panjang, Pak. Jangka panjang yang bersifat strategik ya. Strategik itu yang apa ya?
tidak detail, ya, tidak tidak rencana yang konkret day per day, tetapi yang bersifat global. Katakanlah UNAN itu punya strategic planning. Bagaimana perkembangan UNAN 10 tahun ke depan. Ya, digariskan dalam namanya Renstra UNAN namanya. Renstra itu kepanjangan dari rencana Renstra, ya, rencana strategik, ya, strategik. Renstra itu rencana strategik. Ya, UNAN jangka panjang sampai 2000. Ada bukunya. Ya, mau kemana UNAN? Apa aja pembukaan program studi yang dilakukan, ya. Nah, terus bagaimanakah akreditasi ini harus ke internasional, katakan begitu, ya. Oke, nah berarti betul memang strategi jangka panjang, ya, yang dilakukan oleh setiap organisasi. Jadi setiap ini salah tulisannya, ya, organisasi, ya. Nah, ini yang pentingnya nanti, ini secara ini aja, sekedar highlight aja saya dulu. Nah, sekarang saya mau memberikan video atau memberikan video tontonan tentang strategic planning ini. Saya coba Anda mudah-mudahan sebelum sebelum ini kita tonton video dulu sedikit apa yang disebut strategic planning. Kita cari videonya, mudah-mudahan di sini ada. Oh, tidak ada sini, ya. Kalau di sini ada video. Yang video tadi, nah, tidak ada. Oke. Sebentar, kita cari videonya dulu. Mana tadi nih? Kuliah, mungkin di sini videonya, ya, di kuliah lain kuliah. Video manajemen tool. Nah, ini kira-kira sih. Oh, bukan. Kita coba video strategic planning ini. Nah, bentar, ini apakah ini? Oke, silakan ditonton sebentar. Hi, my name is Erica Olson with M3 Planning. Today I'm going to provide you an overview of the strategic planning process. And instead of going through a long, boring list of definitions, we're going to do it with an illustration. So let's get started. We always start with our mission statement, and I have this illustrated as a box because a good mission statement helps clarify what's in and what's out, and most importantly, answers the question why we exist as an organization. Once you've answered that, you then jump to determining where you are now. And we figure out where we are now by looking at data, both externally and internally. What's going on in your industry, in your environment, with your competitors, with your customers? What is your staff saying about what's working and what's not working? What are your partners saying about what they like and what they don't like? And we collect all that information and we synthesize it into our handy little strategic thinking tool called a SWOT. Oke. Jadi dalam strategic planning, ya, yang dikatakan oleh tutorial ini, strategic planning itu selalu dimulai, ya, selalu dimulai dari pertanyaan where we are now. Tadi disebut, ya. Kalau ada yang tadi, kan bahasanya cepat tadi, ya. Dimulai dari suatu pertanyaan where we are now, di mana kita sekarang ini sebagai sebuah organisasi. Untuk mengetahui itu, where we are now, we collect a data. Jadi kita mengumpulkan data. Data apa? Data terkait organisasi kita. Organisasi itu apa? Ya, termasuk orangnya, men, ya. Penjualan kita, ya. Sarana prasarana kita. Ya, intinya menyangkut berkaitan dengan 4M, ya.
Men itu pegawai kita bagaimana kondisinya, bagaimana apa namanya kelebihannya, apa saja tingkat pendidikannya dan lain-lain. Ya, penjualan kita, peralatan kita, mesin ya yang kita punyai, fasilitas kita, gedung kita, segala macam. Ya, bisnis proses yang ada, itu metodenya. Ya, atau customer kita itu material kita sebenarnya kalau M-nya, ya. Bagaimana kondisi kami. Kemudian setelah we collect data, ya seperti tadi tugas kita di workshop Semen Padang. Nah, kalau Semen Padang ingin menggunakan strategic planning, dia harus bertanya dulu di mana dia sekarang, where we are now. Maka workshop Semen Padang harus mengumpulkan seluruh data yang dia punya mengenai apa saja alat yang dia punya, apa saja engineer-nya, keahlian engineer-nya, operatornya, keahlian operatornya, kompetensi yang dia punya, kemampuan dia, customer dia, apa saja perusahaan yang sudah pernah minta jasa dia, berapa omsetnya, berapa lama pekerjaannya, ya. Apakah dia punya prosedur standar yang sudah diakui oleh badan sertifikasi mengenai pembuatan ini. Nah, 4M itu manusianya, peralatannya, metodenya, prosedur standar, atau materialnya, customer-nya. Ya, customer yang sudah ini. Kemudian dari data itu dia melakukan analisa SWOT. Mana kekuatannya yang sudah Anda buat kemarin, mana kelemahannya, mana ancamannya, mana peluangnya, berdasarkan kondisi yang ada dia, dan juga melihat kondisi eksternal yang ada. Kalau ini kan internal dia. Jadi internal dia, tentu pasar ya. Kalau ini kan grafik ini kan seperti apa namanya kondisi pasar. Jadi eksternal juga. Ancamannya siapa? Dan dia bisa membuat analisis. Itu dasar utama membuat strategic planning. Oke ya. Kita lanjutkan. Strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Once we have that identified, we use that information as well as our collective thinking to determine where we want to be in the future. Now, you may already have a vision, and that vision may just to be updated based on the market information that you just collected, and maybe you're refreshing it. But what's important about the vision is it answers the question, where are we going? And it's really clear to everybody in the organization. Because if it's not clear, you can't create a plan from where we are today to where we want to be in the future. So once you've clarified your vision, your job in your planning process is to draw the most direct line or the clearest path. Oke. Ya, jadi langkah pertama tadi apa? Kalau ada yang mendengar tadi? Pertanyaan bahasa Inggrisnya apa tadi? Langkah pertama adalah, ada yang masih ingat? Saya hanya mengulang kata-kata saya. Saya mau tahu apakah ada yang... goal, Pak. Gimana? Apa? Setting a goal, Pak. Oh, bukan. Bukan, itu novel ya. Ada lain? Langkah pertama tadi, yang pertama yang saya sudah bilang tadi, bukan setting a goal. Tadi saya sudah bilang, itu tadi saya ingin Anda mengucapkan kembali. Langkah pertama dari strategic planning itu apa? Tadi saya sudah bilang. Apa tadi? Where we are now, Pak. Yes, where we are now. Terima kasih sudah ikut ya. Where we are now. Artinya kita mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, caranya dua tadi ya, collect a data buat segala macam. Nah, ini yang membuat dosen mesin pontang-panting. Ya, kalau saya tahu, kalau kadang-kadang dosen mesin tidak ngajar itu karena mereka seluruhnya diminta ini oleh jurusan, karena jurusan mau akreditasi. Akreditasi itu pertama yang diminta tuh collect a data. Ya, berapa data mahasiswanya, berapa IP mahasiswanya, berapa masa studi mahasiswanya, itu materialnya saja, belum kan men tadi ya. Mennya apa? Dosennya berapa jumlahnya, berapa pendidikannya, berapa jabatannya, apa saja publikasinya, apa saja pengabdian masyarakatnya, tendingnya, berapa jumlahnya, tamat berapa dia,
apa saja sertifikat yang dia punya. Nah, itu semuanya ditanya itu ya. Terus ditanya peralatannya, mesinnya apa, gedungnya berapa besar, berapa ininya, labornya apa saja, alat-alat di labornya apa saja. Pusing dosen kita. Nah, jadi kalau Anda misalnya selalu melihat dosen pusing, disuruh kerja di jurusan, itu kadang-kadang karena kita melakukan strategic planning langkah 1 untuk mengetahui where we are now, yaitu collect a data. Kemudian dosen itu disuruh pusing lagi dengan langkah kedua. Apa namanya setelah collect data tadi? Identifikasi SWOT-nya. Yes. Setelah collect data, kita melakukan analisis SWOT. Nah, disuruh dosen itu, coba dari semuanya ini apa kekuatan kita? Ditulis itu. Mana kelemahan kita? Kita harus tahu. Juga di perusahaan Anda, Semen Padang. Nah, nanti di tugas Anda misalnya punya toko kecil lah. Anda harus collect data semuanya. Ya, Anda harus melakukan analisis SWOT tentang Anda. Karena mengapa? Karena kita ingin langkah kedua. Ini dia langkah kedua. Ya, langkah kedua adalah pertanyaannya where we want to be. Mau kemana kita? Where we want to go, sama itu. Where we want to be. Dia bilang tadi. Where we want to be. Mau jadi apa kita? Where we want to go. Berarti kalau pertanyaannya where we want to be or where we want to go, pertanyaan kedua, maka pertanyaan ini mengandung makna dalam jangka 5 tahun mau kemana kita? Dalam jangka 10 tahun mesin itu mau kemana? Atau workshop Semen Padang itu mau kemana? Nanti buatlah slogan Semen Padang 2030, artinya 10 tahun ke depan mau di mana Semen Padang? B-nya ini mau jadi kayak apa dia? Nah, sebagai bayangan kamu, kita membuat SWOT untuk mesin, kita mau jadi internasional sekitar 10 tahun lagi. Nah, nanti apakah kita mau menerima mahasiswa internasional? Nah, kita mau kurikulum kita sudah internasional. Nah, kan begitu. Where we want to be. Maka tadi barulah betul kata si Novel tadi. Novel ya. We want to be itu kita harus melakukan apa yang disebut visi kita kemana. Itu yang disebut visi. Misi kita ya. Ketika Anda di SMA dulu kan ada di sekolah ada visi misi. Itu adalah perancangan strategik itu. Mau kemana dia sekian tahun lagi. Harusnya visi itu belum selesai pada hari ini. Harus dilakukan pada 5 atau 10 tahun lagi. Nah, itu yang disebut. Ya, jadi kalau Anda sebuah industri kecil, sebuah usaha kecil, nanti tugasnya begitu kira-kira. Anda mau kemana 5 tahun lagi? Mau jadi apa perusahaan Anda 5 tahun lagi? Apakah omsetnya meningkat 2 kali lipatnya? Itu bisa jadi visinya. Oke ya, jadi pertanyaan kedua adalah where we want to go. Ya. Nah, dari pertanyaan kedua ini keluar lagi kegiatan. Apa namanya? Definisikan visi, misi. Vision and mission statement-nya harus ada. Oke, dari vision and mission statement-nya ada, kemudian kita berusaha membuat semacam milestone namanya. Milestone itu adalah tahapan-tahapan. Ya. Misalnya tahun pertama capaiannya sekian, tahun kedua capaiannya sekian, tahun ketiga capaiannya sekian, tahun keempat sekian, tahun kelima sekian. Sehingga visinya bisa dicapai atau misinya bisa dicapai di tahun kelima. Ada indikator ya, seperti mesin mau internasional. Misalnya tahun pertama dosennya harus menulis bahasa Inggris di publikasi internasional. Harus ada bukti-bukti itu. Tahun kedua harus ada bukti-bukti kurikulumnya sudah internasional. Ya. Tahun ketiga, nah itu baru dia bisa mencapai ke sana. Ya. Kalau misalnya Semen Padang workshop-nya mau di 5 tahun lagi
omsetnya katakanlah 2 kali lipat, maka tahun pertama diharapkan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan peluangnya ini sudah terpenuhi ini. Ya, kekurangannya. Itu ya. Tahun kedua harus ada. Oke, jadi kita lanjutkan ya. From where we are today to where we want to be. And we start by articulating our organization-wide strategies, or those things that are our guardrails to keep us on a straight path. Once we have those identified, we then articulate our long-term strategic objectives. Now, there are all kinds of different planning terms. I'm going to call these long-term strategic objectives to articulate those things that provide a high-level view of items between where we are today and that future state, broken down in a balanced way: financial, customer, operational excellence, and people. Less than 7 of these is always good. Once we have clear long-term strategic objectives, we then identify our short-term goals. I'm defining goals using our acronym SMART: specific, measurable, actionable, realistic, and time-bound. It's fabulous to have articulated goals that go out multiple years. You can't always do that, but if you can in your planning process, that helps you have a longer-term horizon. So you have goals that are with milestones that are due in year 1, year 2, year 3. You may even go past that for this purpose. Let's just say 3 years. For your first year, or the year current that you're in, you're going to want to break that down into specific goals at the functional or department level, and then at the individual level. So you want to cascade goals, your corporate goals, to departments and then individual contributors. So once you have all of these pieces put together, you have more than likely a really good plan. But no plan is complete if you don't talk about how you're going to execute it. So let's talk about a couple key items. Everybody in your organizational structure needs to have a clear action plan. He or she needs to know their piece of the overall plan and what they're responsible for the year or for the quarter. You need to identify when you're going to come together to talk about your strategy and make adjustments and adaptations. Perhaps you'll have quarterly strategy reviews, and these might be the months that you might have them. Oke ya, jadi secara umum, pertama saya ulang lagi, dalam strategic planning itu langkah pertamanya adalah mempertanyakan where we want to go. Bukan, salah. Pertanyaannya where we are, where we are now. Ya, dalam where we are now, aktivitas kita adalah mengkolek seluruh data. Yang kedua adalah melakukan analisis data dengan SWOT yang sudah kita pelajari kemarin, ya, minggu lalu. Kemudian langkah kedua adalah yang tadi, ya, where we want to go, kemana kita mau pergi 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Nah, di sini harus ada visi dan misi, vision and mission statement yang jelas, ya. Nah, kemudian dari visi misi itu barangkali diturunkan menjadi tujuan-tujuan kecil, ya, atau jangka-jangka yang disebut milestone tadi dia bilang. Tujuan-tujuan dia bagi supaya ini bisa dicapai. Ya. Nah, pertanyaan nomor 3 dari sebuah strategic planning adalah setelah tahu kemana kita, tentu kita, ya, pertanyaan nomor 3-nya adalah bukan lagi where, ya. Pertanyaan nomor pertama kedua kan masih where we are now, di mana kita sekarang, dan where we want to go, kemana kita pergi. Kemana kita itu memberikan arah, visi kita. Jadi semua sumber daya kita arahkan ke sana. Oke. Pertanyaan nomor 3 bukanlah pertanyaan where lagi. Jadi pertanyaan nomor 3 adalah pertanyaan how. How, ya, bagaimana. Jadi
itu tadi disebut kata-kata, kalau Anda bisa dengar, implementasinya bagaimana ya, setiap bulan ya kegiatan ini ya, bagaimana ada rencana kecil-kecil kita buat organisasinya, kita rencanakan. Jadi pertanyaan nomor 3 adalah how we get there. Ya, tadi mungkin saya terdengar, bagaimana kita mencapainya sih? Ya, tentu kita memerlukan seluruh resource yang ada. Resource-nya people, bisa ya, bisa money, people-nya man, finansial nih money, 4M atau 6M tadi ya. Customer kita, ini material lah itu ya. Operation excellence kita, method. Ya, jadi ini seluruh sumber daya. Sumber daya itu bisa orang, people, bisa jadi uang, bisa lagi customer yang ada, dan semua metode-metode yang kita punyakan, semuanya kita arahkan untuk mencapai di sini. Nah, kemudian kita mengembangkan mekanisme tahapan-tahapan kecil untuk mencapai sini. Nah, tahapan ini yang paling berat karena pertanyaannya how. Ya, jadi kalau dalam perancangan itu, kalau Anda menanya where, membuat visi, misi, hanya berucap saja. Nah, kalau sini tidak berucap, berbuat. Nah, maka pertanyaan how we get there itu kita berbuat dengan tenaga. Nah, kalau yang tadi itu dengan berucap itu usahanya kecil, tapi kalau ini berbuat. Nah, inilah dalam sebuah strategic planning itu adalah bagaimana si pimpinan mengarahkan seluruh sumber dayanya, baik people-nya, baik finansialnya, money-nya, dan melihat customer-nya ada dan metode yang untuk mencapai itu. Ya, diimplementasikan, kata kuncinya implementation. Implementasi itu terapkan, dilaksanakan, dilakukan, dikerjakan dengan tenaga, dengan uang. Itu kan habis ya, pinjam uang lah, pergi ke bank lah, ya, sumber dayanya dilatih, di training, ya, metodenya dibuat supaya standar, supaya ini dan segala macam, supaya visi misi kita tercapai. Nah, ini yang disebut dengan pertanyaan nomor 3 dan pertanyaan terberat dari sebuah strategic planning. Ya, oke. Jadi sudah ada 3 pertanyaan. Dia 4 pertanyaan aja sebenarnya. Don't leave your offsite without identifying those dates. Recommend that. Pick a system to track your progress. So when you come into these meetings with your goals, everybody has the same documentation and language to talk about how you're doing against your plan. And with that, that's your complete strategic planning process. Oke, nah pertanyaan keempat ternyata tidak diberikan. Sebenarnya kalau ini coba yang kedua nih apa ini? Semua mau tahu? Dia banyak sekali videonya ya. Cek cepat ya. My name is Erica Olson with M3 Planning. Today's topic is about what is strategic planning really? You know, strategic planning means different things to different people. And we have found that if we're not really clear about what we mean by strategic planning for an organization up front before we get started, we tend to have some problems getting people engaged in the middle of the process, or there's just roadblocks or people's resistance gets in the way. So here are the different types of things we mean when we talk about strategic planning, and there are different outcomes most of the time that leaders are seeking when they're engaging in a sequentially planning process. So at the very base market data, such as choice. But as you're thinking about your strategic planning process, think about what's important to your organization. Baik ya, jadi sebenarnya video mengenai strategic planning yang short course-nya ini pendek sekali, banyak sekali videonya ya. Jadi nomor 1, kalau Anda lihat ini nomor 2, nomor 3 sampai nomor 11. Ya. Nah, 11 ini pertanyaan terakhir ini yang saya bilang tuh. Yaitu ya kalau saya kan ada 4 pertanyaan saya bilang tadi, nomor 11 ini memang mewakili pertanyaan.
Hi, my name is Erica Wolfen. Today's whiteboard session will focus on using key performance indicators in your strategic planning process. What are key performance indicators? We use a bunch of different words, KPIs for short, measures, metrics. They are the scorecard part of your balanced scorecard. So we're just focusing on the measure itself and some best practices around setting them, what needs to go into them, and how we use them. So with that in mind, there's 3 types of key performance indicators. This is a layman's view at key performance indicators and measures and metrics. There's hundreds of other types, but these are just some basic ways to think about how to find your measures. So one is just thinking about picking raw numbers. As an example, number of new customers, number of complaints, number of products sold, that type of thing. The next type of measure is a progress measure, and it comes in the form of percent complete. Very project oriented, what percent complete is the item? And then the last type of measure is a change percentage or a directional measure. So increase in sales is an example over last period. So last month, last week, last year, whatever the case may be. So a really important point that I want to mention is that these measures, of course, are associated with a goal, whether it's a department goal or a corporate goal. They don't just stand on their own. Ya, baik. Memang saya menampilkannya tidak utuh ya, tapi saya coba ulang lagi. Sekali lagi, pertanyaan strategic planning pertama adalah where we are now. Ya, saya ulang lagi ya. Untuk pertanyaan ini, we collect data, pertama langkahnya. Yang kedua, kita lakukan analisis SWOT. Nah, dari analisis SWOT, nampaklah mana profil kita, perusahaan kita ini. Mana kelebihan kita, kelemahan kita, peluang dan tantangan yang ada. Ya. Inilah dasar kita membuat strategic planning. Ya. Nah, sebelum kita membuat strategic planning, kita harus memberi pertanyaan nomor 2, yaitu where we want to go, kemana kita akan pergi. Ya. Setelah melihat kondisi kita, ya, kita di sini lebih menunjukkan, tadi saya ulang lagi, pertanyaan kedua ini adalah menyusun visi dan misi dan tujuan kita. Ya, vision, mission, dan tujuan kita. Nanti ada sebenarnya ada kuliah yang memberikan bagaimana cara menyusun visi dan misi dan tujuan. Tadi pernah disebut ada kata-kata, kalau ada ingat tadi SMART, S-M-A-R-T. Ya, bagaimana membuat tujuan itu. Tujuan itu harus S, specific, M, terukur, measurable, A, actionable, bisa dilaksanakan, ya. R, realistic. Realistic itu mungkin kemungkinan besar bisa dilaksanakan. And terakhir T, tadi ada kalau Anda nonton video sebelumnya. T itu time. Artinya bisa dilaksanakan dalam waktu yang tertentu. Time-nya jelas. 1 tahun lagi, 5 tahun lagi. Itu tujuan kita. Contoh misalnya tujuan saya meningkatkan penjualan titik-titik menjadi 50% lebih tinggi pada tahun pertama. Jelas itu kan? Sudah spesifik meningkatkan penjualan. Measurable berapa? 50% lebih meningkat atau berapa persen? Actionable, rasanya sama pimpinan itu mampu dilakukan. Measurable, actionable, apalagi realistic, and time, 1 tahun ke depan. Jelas. Itu yang disebut tujuan. Nah, kemudian langkah ketiga tadi, ya, langkah ketiga tadi sudah dibicarakan adalah langkah yang paling susah, ya, melaksanakan strategic planning tersebut. Nah, nanti adalah kita coba nanti ceritanya setelah ini melangkah. Ya. Nah, ini pertanyaan keempat, level keempat. Nah, ini pertanyaan keempat. Yang video ini adalah pertanyaan level keempat. Yaitu pertanyaannya adalah apa ya? Berkaitan dengan KPI namanya, Key Performance Indicator. Ini bahasa yang umum ya, KPI bahasa Inggrisnya. Bahasa-bahasa kalau Anda di tempat kerja ini selalu terdengar KPI, Key Performance Indicator, indikator. Ya, kalau di UNAN itu dikasih uang sama Dikti, indikatornya ada
Ada key performance indikator yang harus dia capai, ya. Nah, ini ya. Jadi indikator ya performance unjuk kerja yang utama apa saja. Nah, ini untuk untuk sebuah pertanyaan terakhir dari sebuah strategic planning, yaitu pertanyaan apa ya? How we know that we are achieve. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah mencapainya? Maka harus ada performance yang saya dapatkan, yang saya ukur. Indikator. Nah, ini tadi, misalnya, saya mau, tadi visinya penjualannya itu naik 50% ya, dari kondisi awal 1 tahun lagi. How we know that we are achieve? Nah, setelah 1 tahun berlalu, Anda harus mengukur. Berapa key performance-nya? Apakah key performance-nya di bawah itu atau di atas itu? Nah, sehingga kita tahu perencanaan strategik kita itu jalan. Maka pertanyaan nomor 4 yang terakhir adalah dalam suatu proses strategic planning adalah how we know that we are achieve. Apa instrumennya? Instrumennya adalah KPI. Singkatan dari Key Performance Indicator. Apa aja KPI-nya? Misalnya KPI saya nomor 1. Omset saya dalam 1 tahun 50% kenaikannya. Sekarang kita ukur apakah itu tercapai. Ya. Misalnya KPI-nya konsumennya naik dari 100 konsumen ke 200 konsumen 1 tahun ke depan. Apakah 200 tercapai? Nah, itu pertanyaannya. Ternyata KPI-nya cuma 180, masih tidak tercapai. Maka kita tahu dengan jelas planning kita posisinya di mana. Maka itu pertanyaan terakhir untuk mengunci perencanaan di awal tadi. Ya, karena kita menunjukkan di awal kita kan where we want to go. Kita sudah menetapkan tujuan-tujuan kita. Di akhir itu adalah setelah diimplementasikan, kemudian kita tunggu setahun ke depan, kita ukur lagi. Nah, kita buat pertanyaan, yaitu apa namanya? How we know that we are achieve. Maka ada key performance indikator yang kita buat sehingga kita bisa menjadi instrumen melihat apakah perencanaan kita sudah berhasil atau tidak berhasil. Oke ya, jadi itulah 4 pertanyaan mendasar dari strategic planning. Oke, ya. Oke. Ya, jadi pertanyaan pertama adalah where we are now. Ya, ini S2 nih, jangan ini S2. Ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah where we want to go. Kemana kita mau. Kemudian kita how we will get there. Bagaimana kita mencapai sini, ini dengan tenang. Dan terakhir, how juga pertanyaannya, tapi how we know that we are achieve. Bagaimana saya tahu bahwa saya perlu, sudah tercapai. Ya. Sekali lagi, saya mau tanya lagi, kalau saya mau cek, where we are now itu minimal ada 2 langkah. Apa langkah pertama? Ada yang masih ingat? Collect a data, oke. Yang kedua? Analisis SWOT. Analisis SWOT, oke, betul. Where we want to go, ini apa kira-kira kata kuncinya? Bukan jangka panjang, Pak. Ya. Visi dan misi, Pak. Misi, tujuan, goal. Goal ini nanti dibimbing dengan apa goal Anda tuh harus ada masih tadi ingat SM apa? SM? MEART, Pak.
Nah, SMART ini kepanjangan tadi apa? S-nya apa? Apakah tujuan kita, goal kita S? S itu apa? Halo? S? Spesifik, Pak. Spesifik. Apakah tujuan kita sudah spesifik? Yang kedua M? Measurable, Pak. Measurable, terukur. Apakah tujuan kita terukur? Misalnya tujuan kita itu dalam meningkatkan meningkat 50% kan terukur kan, 50% itu kan terukur. Ya. Ini A. Dan tahu tadi? Masih ingat? M lagi. M, measurable, terukur. Tujuan itu harus terukur. Pertama, tujuan itu harus spesifik. Spesifik, kedua terukur. A apa? Tujuan itu harus ada yang bisa? A. A itu singkatan dari action ya. Actionable. Apa artinya actionable? Bisa Eksekusi. dieksekusi. R apa? Realistik. Ya, realistik. Realistik itu artinya ya dengan seluruh sumber daya yang kamu punya, realistik nggak? Ya. Misalnya kamu punya sumber daya workshop semen Padang, tapi goal kamu membuat roket, nggak ada itu, it's not realistic itu. Itu jauh dari sumber daya kamu, nggak ada itu. Terus T apa? T ini berhubungan dengan time ya, time bounds. Artinya tujuannya itu harus jelas kapan bisa dicapai, time bounds-nya jelas. Itu cara ini kira-kira logikanya ya. Kemudian how we get there ini panjang ceritanya, nanti saya ceritakan ya. Ini memerlukan perencanaan strategik ini. Ini yang disebut perencanaan strategik itu di sini nanti ceritanya. Ini melibatkan seluruh resource yang ada, seluruh sumber daya yang ada, baik nanti uangnya, money-nya, uang, money, ya, money-nya berapa, anggarannya. Kalau bahasa kita tuh anggarannya. Siapa yang melakukan? Ya, siapa yang melakukan? Person in charge namanya, PIC nanti ceritanya ya. Terus apa rancangan strategiknya? Ya, rancangan strategiknya apa aja? 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, dari setiap satu ini apa resource yang dipakai? Dari setiap resource ini berapa nilai uang anggarannya? Dari setiap anggaran ini siapa yang melakukannya? Nah, gitu. Ya. Ya, jadi nanti panjang ini. Pertama kita tunjukkan dulu rancangan strategiknya apa. Rancangan strategik berdasarkan SWOT kita. Kita kan sudah tahu lemah kita tuh di mana. Kita sudah tahu kekuatan kita tuh di mana. Kekuatan kita harus tambah. Kalau kita banyak lemahnya, kita harus memperbaiki kelemahan kita. Kalau peluang kita tidak ada, bagaimana kita menambah peluang kita? Kalau ancaman itu besar, bagaimana kita mempertahankan ancaman itu supaya kita tetap survive? Orang lebih kuat, kita lebih lemah, kan berbahaya bagi usaha. Lama-lama kita lenyap. Nah, bagaimana kita ini? Nah, itu menimbulkan strategi-strategi. Nah, setiap strategi itu punya sumber daya. Ya, misalnya kalau strategi kita meningkatkan SDM dan SDM-nya sehingga kompetensinya bagus misalnya. Tentu resource-nya apa? Resource-nya tentu meningkat kompetensi. Resource-nya kursus atau pelatihan. Atau kalau dosen dikasih sekolah S3, resource-nya itu. Terus untuk menjadi sekolah S3, kursus atau pelatihan, you need money. You need money. Berapa banyak uang yang harus kamu korbankan? Nah, dan you need people, orang untuk mengurusnya. PIC, person in charge-nya siapa yang mengurusnya? Tentu kamu bangun organisasi untuk mengurusnya. Tadi yang gambar-gambar ini itu ya, di situ kamu ada bangun organisasi kan tadi ada dibuat. Dia cerita cepat sih tadi, tapi cerita lambat slow motionnya dengan saya aja. Kamu harus buat ini PIC-nya untuk ngurus ini. Setiap strategi yang kamu usulkan harus ada PIC-nya. Ya, setiap strategi yang kamu usulkan nanti harus ada PIC-nya. Siapa yang bertanggung jawab?
harus ada resource yang kamu usulkan dan harus ada uang yang harus disediakan. Supaya. Nah, kemudian setelah kamu melakukan, yang terakhir pertanyaannya, how we know that we achieve. Tadi dengan apa ini? Apanya? Cara melihatnya dengan apa tadi? How we know that we are achieve? Ingat? Halo? Masih ingat? Nah, itu yang disebut dengan apa? KPI apa tadi? Pada Anda tahu semua ya? KPI, Key Performance Indicator, atau bahasa Indonesianya indikator kinerja, ya, indikator kinerja ini. Jadi kalau Anda punya kakak kerja di mana saja, pasti dia kenal ini. Maksudnya dia jadi sales, dia pasti punya KPI-nya. Yang membuat KPI itu yang membuat dia stres. Karena ada target yang ditunjukkan pada dia. KPI-nya misalnya tercapai enggak KPI kamu atau enggak. Jadi kalau kamu bekerja di perusahaan, kamu dibebani dengan KPI. Ya. Kamu adalah bagian dari strategic planning dari tempat kamu bekerja. Setuju? KPI-nya misalnya kamu disuruh bekerja di perusahaan ternyata di bidang sales. Ya, KPI kamu misalnya 1 tahun 10 mesin terjual. Itu KPI. Sekarang baru 2, stres kan kamu kan 8 lagi. Gimana capainya KPI? Key Performance Indicator saya. Indikator yang menunjukkan kinerja saya. Karena perusahaan kamu punya visi misi juga. Punya strategik juga. Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, ini mahasiswanya masih ada ya? Masih, Pak. Masih ya. Cerita saya masih diikuti ya. Oke. Saya enggak tahu. Nah, karena cerita saya ini berkaitan dengan ini presentasi. Nah, ini saya bisa Anda baca nanti where we are now ini ya tadi sama sudah diceritakan we collect data. Jadi ada kumpulkan data. Nah, ini kalau di mesin kalau sudah akreditasi ini sibuk semua dosen ini. Kemudian apalagi where we want to go, visi misi, tadi ada SMART tadi juga ya, specific, measurable, actionable, realistic dan segala macam. Ya, tadi sini cuma apa yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3 adalah how we will get there. Ini yang paling berat sebenarnya. Karena ini implementasi ya, implementasi. Tadi ini implementasi. Sebentar ya. Implementasi strategi. Jadi harus ada strategi 1 apa? Strategi 2 apa? Strategi 3 apa saja? Apa saja? Strategi A, plan B, dan C. Dari plan A ini apa saja resource yang diperlukan, sumber daya yang dibutuhkan. Nah, dari sumber daya ini kapan dia schedule-nya kapan? Terus berapa money-nya, uangnya, money. Terus tadi siapa yang mengerjakan PIC? Nah, jadi siapa nih pertanyaannya? Who do it? How much? When? And what? Strategi kamu adalah misalnya supaya produk saya dikenal. Nah, apa sumber dayanya? Ya, sumber dayanya saya dikenal, sumber dayanya Facebook, Instagram, iklan di TV, iklan di radio, event-event acara, itu kan sumber daya. Kapan Anda laksanakan? Oh, yang ini sekian. Berapa setiap itu? Siapa yang mengkoordinasinya? Lengkap ya pertanyaannya. Your strategy, what resource you use, when, how much, who. Ya, jelas. Siapa yang melakukannya?
Oke. Ini saya lewat saja, tapi tidak apa-apa. Ini strategi ini deh. Ini mungkin saya lewat saja dulu. Nah, tadi ini saya bayangkan saja nih. Ini strategi. Saya ulang lagi, strategi. Strategi 1, ini dia. Resource-nya apa? Ini. Resource-nya apa? Ini semua resource. Nah, kalau papan pengumuman, apa ya? Berapa? Money-nya, uangnya. Ya. Terus scheduling, ya. Dan siapa yang ngerjakan? Si Mister ini. Ya, ini hanya mengulang saja. Who do it? When? How much? Rupiahnya. Kemudian what? Apa yang dibutuhkan? Ya, kalau ini saya mengambil kursus di Mesin Punya Dulu ini tahun 15 tahun lalu ya. Jadi dia membuat strategic planning adalah meningkatkan layanan perkuliahan dalam bahasa Inggris, dia bilang. Maka dilakukan kursus mendatangkan tenaga ahli. Nah, kursus ke dosen-dosen. Nah, kita disuruh kursus dulu. Nah, resource-nya apa? Mengadakan kursus, resource-nya kursus oleh Mr. Native Speaker. Nah, terus biayanya dulu berapa ya? Ya, adalah biayanya nanti. Kemudian kapan dilaksanakan setiap minggu. Nah, nanti kita lihat tes hasil kursus kita nanti. Ya, kita sudah pernah melaksanakan ini, ya, dan segala macam. Ya, dulu kira-kira begitu. Ini logikanya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir adalah how we know that we are achieve. Oke. Nah, itu ada key performance-nya. Jadi ini di mesin ya, apa namanya, dulu pernah kita, ini 10 tahun yang lalu ini, kita supaya mesin itu apa ya dulu ya, kita buat website. Nah, kemudian website itu kan udah 10 tahun yang lalu itu umurnya. Nah, yang mengatakan kita nanti apa yang membuat kita dikatakan berhasil, maka ada key performance-nya, indikator keberhasilannya, atau KPI tadi. KPI ya, Key Performance Indicator, atau indikator keberhasilan. Nah, berapa jumlah yang lihat web mesin? Nah, nanti kan di counter itu. Kalau banyak yang lihat kan berhasil. Kalau tidak ada yang lihat, ya tidak berhasil itu. Ya. Nah, kemudian kita ingin dosen-dosennya mampu mengajarkan dalam bahasa Inggris dan segala macam. Nah, kita lihat setelah program beraksi tahun kedua, berapa banyak nih jumlah dosen yang memiliki bahan ajar. Ya, mungkin baseline-nya sudah punya 2. Kalau kita minta 10. Nah, permintaan ini yang kasih dana, yang universitas kasih dana bantuan 1 miliar, misalnya untuk seluruh kegiatan. Ya, dia minta apa? Ini mana indikatornya? Nah, atau kamu kerja nanti disuruh dikasih gaji. Nah, nanti kamu punya KPI. Ya. Nah, itu yang membuat kamu stres, berhenti kerja, terus tidak betah. Itu yang membuat, karena semakin besar stresnya, semakin besar gajinya, indikator itu semakin tinggi dan semakin stres. Jadi kalau Anda mau tidak stres, santai-santai aja, ya gajinya kecil, indikatornya sederhana, tidak tercapai, tidak apa-apa, katanya itu yang disebut. Jadi jangan anggap orang berhasil punya uang banyak itu tidak stres. Bisa jadi dia dibebani dengan indikator keberhasilan dari perusahaan dia. Oke, itu contoh kuliah kita. Sekali lagi, ada 4 pertanyaan utama dari strategic planning. Ya, nah, ada pertanyaan dari mahasiswa. Ya, saya memanfaatkan waktu aja ini, sebentar lagi saya tambah lagi dengan contoh. Ya, kalau tidak dikasih contoh, mahasiswa tidak tidak jelas ini. Ya, jadi saya kasih contoh
Ini contoh apa ya? Kemudian contoh saya ambil satu contoh strategic planning ya. Dan contoh inilah yang akan kamu kira-kira ilhami untuk menjadi tugas Anda. Ini ilham saja, karena harus saya mencari judul lain. Saya coba cari contoh. Nah, ini coba cari contoh. Oke. Dan masih, nah, saya tidak tahu ya. Harusnya Anda mengikuti. Anda sudah nampak ini contoh ini? Sudah, Pak. Nah, ini contoh sederhana saja, ya. Inilah kira-kira bentuk presentasi yang Anda bawakan nantinya. Tapi ini versi bahasa Indonesia. Saya mau versi bahasa Inggris yang dilakukan secara berkelompok. Ini contoh ini adalah contoh strategic planning yang sederhana. Yaitu organisasinya pertama ya. Organisasinya apa? Nama organisasinya adalah PT Malala Jalalah Krisido. Entah PT ini ada atau tidak, terserah Anda. Ya. Ternyata PT ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang turismus, ya, turis. Dan turisnya lebih terfokus lagi, yaitu paradigling. Di tempat saya biasa membukit. Ini foto mana nih? Anda tahu nih gambar foto ini? Di mana lokasinya? Kalau lihat ada dua pulau ini. Di mana ini kira-kira? Ada yang tahu? Bukit Padang. Ya, ini pulau apa namanya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ada orang bukan orang Padang ya? Ada yang tahu nih nama pulau ini? Hah? Ini spesifik ini gambar ini. Kalau yang tahu orang Padang ini tahu di gambar ini. Ini di mana lokasinya? Tahu? Wah, susah ya. Mungkin ada yang tahu tapi enggak, udah hilang dari Zoom dia. Gimana? Halo? Suaranya? Tidak tahu, Pak. Enggak tahu ya. Ya, kalau ada orang Padang, enggak yakin nih 23 orang enggak ada orang Padang ini. Ini lokasinya di Padang. Di mana lokasinya? Pantai Mani. Ah ya, di Pantai Air Manis. Ini adalah Pulau Pisang kecil namanya, bisa jalan kita ke sini ya. Ini Pulau Pisang apa namanya? Tahu? Pulau Pisang besar ya. Ini Pantai Air Manis, ini Batu Sembilan Kunang di sebelah sini. Di sebelah sini. Ya. Ini pemandangan dari atas bukit Puncak Air Manis namanya. Ya. Puncak yang paling tinggi. Di situ sekarang ada olahraga paradigling. Nah, itu ya. Oke. Ya. So, ini nama usahanya. Kemudian apa yang dilakukan? Ini sedikit cerita ya, Sumatera Barat, bolehlah menunjukkan keindahan alam, salah satunya di Pantai Air Manis, Kota Padang, jadi satu objek wisata. Nah, perusahaan ini yang mengelola objek wisata, kira-kira begitu. Entah perusahaan virtual atau nyata kita tidak perlu, yang penting logikanya. Paralayang, ini paralayang Anda tahu ya, olahraga yang cukup menantang dengan parasut, ya, yang dilepas dari tempat ketinggian. Dan di sini ada juga di paralayang ini juga ada di Painan ya, di apa namanya, di pantai apa namanya di atas itu, Corocok ya, Corocok Painan ada juga itu kalau tidak salah. Oke. Nah kemudian apa yang kita lakukan? Yang pertama, we collect a data. Ini sangat sederhana aja datanya ya. Ini data-data, boleh beli lebih banyak ya. Oke ya. Jadi ini collect the datanya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari where we are now. Oke ya.
yaitu perusahaan sudah berdiri sejak 2 tahun. Nah, ini Anda berusaha dalam bahasa Inggris nanti. The company atau the enterprise atau the company has already built since 2 years ago. Itu bahasa Inggrisnya ya. Jumlah konsumen, the consumer of the Paradigling is about 200 people per years. Ya, itu. The instructor for these activities by this company is 2 people, and they have already certificated atau competence certificate. So itu. Nah, jumlah peralatannya berapa? Terus durasi terbang ke sana. What the cost? The cost is ini, and how about the location? Ya. Nah, terus ada izinnya dari Pemda ya, dan segala macam. Jadi ini menyangkut 4M-nya ya. Man, material, method, dan mesin ya. Nah, konsumennya ini material nih ya, material nih. Perusahaannya itu berdiri ya, oke. Strukturnya itu man-nya nih. Peralatan itu mesinnya. Durasi terbang itu barangkali metodenya. Harga sekali itu mungkin harga bisnis prosesnya ya. Ini mungkin lebih beda ya. Ini money-nya ya, money-nya. Location itu bisa dijadikan dari mesin ya, logika mesin ya, lokasi gedungnya, tempatnya. Kalau tempatnya itu masih ke fasilitas produksinya, fasilitasnya ya. Jadi lokasi. Apalagi manusianya ya, manusianya barangkali ada lagi gitu ya, atau customer-nya bagaimana dan segala macam bisa Anda tambahkan di sini. Oke. Nah, setelah kita membangun mengevaluasi diri, nah kemudian kita buat ininya, where we want to go. Nah, ini memang agak sebenarnya dari sini harus SWOT dulu lah ya. Kita baru yang sini ya. Udah oke, kita lakukan ini ke SWOT dulu. Nah, di mana letak strength kita? Ya, bagus. Instrukturnya bagaimana tadi? Nah, dari segi customer-nya ya, ada kelompok yang terbentuk ya. Jadi sudah bagus juga. Dari ininya, dari fasilitas yang lain, misalnya jaraknya. Ini view ini fasilitas juga, instruktur ini man-nya ya, jadi orang. Terus weakness-nya apa saja? Ya, harga, cost-nya juga merupakan weakness. Nih, kedua belum dikenal. Ya, juga weakness. Durasinya pendek. Berarti itu kan durasi terbang kontur lokasinya juga memungkinkan tidak terlalu lama. Orang ini lebih jauh misalnya ya. Nah, di sana itu yang sekarang sudah agak berubah ini ya. Jalannya itu masih setapak dari lokasi yang utama. Jadi lokasi jalan ke tempat posisinya itu masih setapak. Nah, itu kan kelemahan juga, harus orang harus jalan setapak juga ya. Nah, petunjuknya juga ke tempat lokasinya masih belum ada. Jadi hanya orang tertentu aja. Kalau orang baru agak susah ya. Area parkir kecil dan jumlah strukturnya sedikit. Baru 2 orang, itu dikatakan sebagai sesuatu yang ada di internal dia ya. Opportunity. Nah, opportunity yang berada eksternal. Eksternalnya apa? Eksternalnya ini kaum muda. Pemda. Pemda ini kan lagi galak-galaknya nih mengembangkan wisata Sumatera Barat. Itu peluang. Media sosial kan berkembang, itu peluang media sosialnya. Kita bisa ambil itu untuk ini tadi. Karena dia belum dikenal, ada hubungan kelemahan ini belum dikenal dengan media sosial sebagai alat untuk memperkenalkan ya. Terus jumlah wisata di Sumatera Barat terus meningkat ya terakhir ini kan sebelum Covid ini ceritanya. Jadi kalau Covid ya terjun inilah ya, tapi sebelumnya Sumbar ya. Kan di sana nanti ya, kalau sekarang ini kondisinya nanti ada lagi Merawa di sana ya, bintang Raffi Ahmad sudah buat investasi juga di bawahnya itu ya. Nanti bulan Mei mau dibuka Merawa namanya ya. Nah, itu juga
Nah, meningkatkan wisata itu sebagai peluang juga tuh, ya. Trip. Nah, ternyata ada juga travel agent sejenis yang menawarkan paket. Nah, ini kan bahaya ini. Bisa-bisa Anda mati ini kan. Paket wisata travel agent yang ada lagi variasi dari travel agent, tidak hanya para layang, tetapi juga mungkin pergi ke wisata ke wisata pantai lainnya, ya. Wisata pantai dan pulau yang makin kan orang lebih suka ke daerah pulau. Nah, ini kan ini juga dari eksternal yang mengancam ini, ya. Dan juga secara umum tidak semua orang suka olahraga menantang, ya kan. Jadi konsumen Anda kan kecil, itu semacam ini juga, ya. Bagaimana ini? Nah, dari sini kita membuat rekomendasi. Nah, ini yang paling mahal nanti dari Anda. Ini yang saya nilai nanti. Bagaimana dari strength, weakness, opportunity, dan threat ini Anda pakai untuk membuat strategi. Itu kata kuncinya. Ya, sekali lagi, kata kuncinya kalau ini bagus atau tidak bagusnya adalah bagaimana Anda membuat strategi dalam bentuk rekomendasi nanti. Ya, berdasarkan data yang ada, SWOT yang ada sama Anda. Jadi dia menyambung. Contohnya, SWOT kita itu kelemahannya kita kurangi, jangan kita tambah-tambah, dan keuntungan dan peluangnya kita manfaatkan. Ini strategi pertama misalnya. Apa kelemahan yang ada? Misalnya tadi kan belum dikenal. Nah, maka rekomendasinya memperkenalkan, karena kelemahannya tadi belum dikenal. Peluangnya apa? Peluangnya adalah kaum muda dan media sosial, Facebook dan Instagram yang makin diminati orang. Bisa nggak Anda buat strategi di sini? Ya, strategi untuk promote, memperkenalkan ini. Kan tadi kelemahan itu. Maka itu menjadi strategi Anda. Menjadi strategi Anda. Strategi pertama adalah kuncinya misalnya memperkenalkan. Ya, memperkenalkan bisa macam-macam, tapi mungkin karena ada media sosial, Anda pilih Facebook atau Instagram. Bisa juga dengan brosur, bisa dengan radio, bisa dengan TV, bisa dengan surat kabar. Tapi Anda melihat celah barangkali di masyarakat sekarang, ini Facebook dan Instagram ini digemari. Mengapa Anda pakai cara ini? Nah, jadi cara umumnya memperkenalkan. Oke ya. Tadi juga dikatakan bahwa akses ke lokasinya sangat bermasalah. Jadi kan ada itu durasi rute ya. Kalau saya lihat di sini, sebentar saya lihat di sini. Rutenya masih setapak, petunjuk arah tidak ada. Ini kan kelemahan. Orang tidak tahu tentang itu. Bagaimana Anda membuat strategi yang yaitu meningkatkan akses ke lokasi. Ya. Tadi kan kelemahannya petunjuk arah, transportasi, area parkir ya. Ya. Terus apakah Anda punya uang untuk itu? Nah, ada peluang. Tadi juga ada peluang ada peluang opportunity dari Pemda. Bagaimana? Apakah Pemda bisa membantu? Nah, manfaatkan Pemda itu sebagai peluang, bantuan Pemda, buat proposal ke Pemda untuk memperbaiki, memberi petunjuk arah, membuat sarana transportasi supaya jalannya bagus sedikit, dan ada parkir yang cukup supaya orang bisa ramai sama. Ya, jadi ini strateginya, kelemahannya dikurangi, diambil peluang yang ada. Nah, digabungkan itu jadi strategi. Nah, ini yang termahal dari pekerjaan strategic planning. Berpikir ke sini, ini nggak mudah, ya, berpikir ke sini. Seterusnya, ya, misalnya rekomendasinya adalah mempertahankan kekuatan. Jadi kekuatan yang ada kita tahankan, jangan kita turunkan. Ya,
Atau kita ambil peluang untuk supaya kuatnya makin kuat. Nah, untuk menghindari ancaman juga. Nah, terus apa strateginya? Ya, strateginya barangkali yang ketiga adalah apa? Yaitu kan tadi kelemahannya adalah strukturnya, ya, yang apa namanya, yang kurang. Tadi kalau disebut ada ya, yang kurang, dan barangkali kalau yang kurang sekaligus kompetensinya juga kurang, ya. Ya. Kemudian berarti apa? Selain instruktur tadi juga ada dikatakan bahwa peralatannya cuma 2, peralayangnya mana-mana bisa berkembang. Nah, maka rekomendasinya adalah menambah, ya, menambah instruktur dan apa namanya, meningkatkan layanan instruktur, meningkatkan layanan, ya. Caranya pertama dengan menambah instruktur sekali lagi dan menambah peralatan. Jadi menambah layanannya itu dengan 2 cara, ya, menambah instruktur dan menambah peralatan. Jadi inilah strategi yang kita pakai. 3. Nah, kalau ingat tadi, meningkatkan promosi karena dia tidak terkenal. Tadi caranya dengan Facebook dan segala macam. Meningkatkan akses dengan memanfaatkan Pemda barangkali. Yang ketiga adalah meningkatkan layanan. Dengan cara tadi ada apa namanya? Dengan menambah instruktur atau dengan menambah peralatan. Kan tadi kurang. Sehingga kekuatan yang ada makin kuat. Ya, kelemahan yang ada ditutupi, peluang yang ada diambil, ancamannya ada. Kalau orang sudah begini, ancaman ini dapat kita turunkan. Maka kita mengambil strateginya 3. Inilah strategic planning, inti atau hearts, ya, inti dari strategic planning. Nah, kemudian dari 3 tersebut kita coba membuat beberapa goal atau membuat beberapa kegiatan di bawahnya, ya. Misalnya meningkatkan promosi, ya, membuat iklan Instagram, Facebook, YouTube. Ini kegiatan pertama. Atau membuat event atau lomba foto di sana. Nah, kita buat event kecil. Ya. Atau membuat hashtag, ya. Ya, ini. Nah, ini beberapa ini. Nah, nanti ini harus ada nih. Apa resource-nya, kapan dilakukan, siapa yang melakukan, dan berapa biayanya ini. Ya. Nah, yang kedua, meningkatkan akses. Nah, membuat petunjuk arah, membuat lapangan parkir, membuat jalan. Nah, syukur-syukur mungkin ini sekedar proposal saja yang dilakukan di Pemda. Supaya yang ketiga adalah menambah layanan, yaitu instrukturnya ditambah, peralatan ditambah, terus mungkin ditambah lagi menyediakan peralatan dokumentasi yang belum saya sebut. Misalnya terbang itu kan pakai ini ya, pakai foto dan segala macam yang, atau mungkin pakai apa ya? Ya pokoknya inilah. Jadi ada. Nah, setiap 1, 2, 3 ini punya jadwal. 1, 2, 3 punya jadwal. Ya, punya jadwal. Ya, 1, 2, 3 itu kan ada lagi anaknya, 3 lagi di sini nih tadi. Punya jadwal, dan setiap yang 3 tadi punya resource, ya, membuat iklan, resource-nya iklan atau advertising. Biayanya misalnya 4 juta. Anda harus membuat semacam misalnya orang yang kreator iklannya. Barangkali habisnya total gaji segala macam jadi sekian. Membuat event lomba foto. Nah, resource-nya event. Nah, event itu kan harus ada konsumsi dan segala macam. Segala macam itu kan ada orang lain, ada biaya. Nah, inilah. Membuat hashtag. Nah, ini resource-nya iklan, biayanya sekian. Ya. Terus membuat petunjuk arah. Nah, petunjuk arah 12 bulan ini. Ini kita terpaksa kita beli. Nah, ini 0. Mengapa 0? Mungkin ini tempat parkir dan jalannya ini dibantu oleh Pemda. Nah, tadi ini peluang kita ambil. Di sini kita ambil juga peluang dari Instagram dan Facebook. Nah, kemudian kalau beli barang, beli apa? Rekrutmen instruktur tentu kita
resource-nya rekrutmen, jadi mungkin biaya rekrutmennya adalah, terus kalau menambah peralatan, kita beli alat ya itu lebih mahal 15 juta, dan peralatan itu lebih juga mahal jadi 10 juta. Nah, inilah biaya yang dipakai, ini resource-nya, ini strateginya. Ya, strateginya. Nah, siapa yang melakukan? Si Anto, si Hasan, si Iksan. Nah, pertanyaan nomor 4, ya, where we know that we are achieved. Nah, ini indikator KPI-nya, ya, indikator keberhasilan. Misalnya kan tadi Anda membuat sesuatu di web, ya. Nah, tahun pertama berapa jumlah yang melihat tuh prognosisnya. Inilah kalau ini tercapai maka itu tercapai. Misalnya jumlah like di Instagram, ya, baseline-nya di tahun pertama ini. Nah, tahun ke-0 ini, tahun pertama naik sampai ini, ya, tahun menjadi naik. Nah, ini subscribe, ini tadi yang apa namanya, aktivitas memperkenalkan atau mempromosikan, ya kan? Nah, tadi jumlah instruktur. Nah, sekarang posisinya 2, nanti di tahun pertama menjadi 4, tahun kedua menjadi 5, dan tahun ketiga menjadi 5. Nah, jumlah unit sekarang 4, ini bertambah menjadi 8 di tahun ketiga. Nah, yang terpenting ya ini jumlah konsumen. Kalau jumlah konsumennya turun ya Anda gagal itu. Jadi sekarang ada 200 orang per tahun, ini kira-kiranya begitu ya. Tahun pertama mungkin meningkat 5%, tahun kedua sampai dengan 18%, tahun ketiga sampai dengan 27%. Sehingga investasi yang kita jalankan itu akan ini. Nah, ini kira-kira bentuk tugas yang ini akan dilakukan ya. Jadi lengkap sudah dalam tugas ini 4 pertanyaan tadi untuk strategic planning. Oke ya, where we are now, we collect a data and we do analysis, SWOT analysis, and where we want to go. Nah, tadi lupa tadi saya terlalu ini tadi visi misi ada lupa tadi ya. Tadi ada tadi slide visi misi. Kemana saya mau kira-kira 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Visi misi tadi kalau nggak salah ini ada yang tadi terlewati di visi misi ini. Nah, ini visi misi, visinya apa, visi misinya apa. Oke, ini. Kemudian how to get there. How to get there ini mulai ceritanya dari rekomendasi SWOT tadi, rekomendasi. Nah, dari analisis SWOT ini how to get there ini rekomendasi SWOT ini yang terpanjang ya. Dapat strategi, 3 strategi, dari 3 strategi itu dapat sub strategi, dari sub strategi itu dibuat jadwalnya setiap sub strategi, dan dibuat resource ya, sumber daya yang dipakai untuk mengeksekusi strategi tersebut, berapa biayanya dan siapa yang melakukannya. Ya, dan pertanyaan terakhir adalah how we know that we are achieved. Inilah indikator-indikator yang ini. Jadi kalau Anda misalnya dalam satu grup berempat, misalnya slide ini Anda bisa cerita, talk in English, ya, the key performance indicator that we have. The first indicator, how many people see our web. Now the baseline is 100, and we hope in first year that will be 200 people, and second year will be 350 people, and third years will be 450. So you have to speak English in this case. So this is all of the gambaran mengenai tugas Anda berkaitan dengan strategic planning. Nah, ini sekarang 24 orang. Silakan di ini, saya mau tahu siapa ini. Saya khawatir yang tahu ini sedikit ini. Ya. Nah, itu Anda kira-kira tugasnya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan?